wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Selalu diingatkan setiap berbuka atau di awal kita selalu syukur pada Allah. Di antaranya pagi ini kita masih merasakan betapa besarnya nikmat Allah. Kiranya tidak semua orang, kalaupun ada, tapi tidak maksimal. Dia hidup tapi rasa mati, tidak menikmati. Jadi pagi ini kita Allah masih berikan kepada kita nikmat hidup, atau Allah telah mengembalikan hidup kita setelah kita dimatikan sebentar. Syukurlah Allah mati tadi dibalikan Allah. Kalau Allah sayang, tidur tadi mati. Andaikan bapak-bapak ibu-ibu sampai detik ini masih dulu, orang sudah sholat, orang sudah beribadah di masjid, belum dikembalikan. Atau ada di antara saudara kita yang tidak dikembalikan untuk selama-lamanya lagi, kecuali di akhirat. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah itu dengan hidup bisa dikasih kesempatan untuk menjaga diri kita dengan sehat. Saya yakin bapak-bapak yang selamat kita, bapak dan saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah sendiri, akan ada di antara mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan untuk makan dan untuk berpakaian pun mereka tidak mampu membayarkan. Allah mencubur dan sakit atau mencubur mengurus orang sakit, bahasa mana? Dan salah tadi. Kadang seorang sakit nafas, sekian orang dan sibuk mengurus orang sakit. Dan lima. Saya yakin bapak dan ibu tanpa iman akan bisa hadir. Salam pada diri kita. Salam Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pagi ini kembali kita merenungkan tentang sholat. Jadi judulnya adalah pertanyaan yang pertama ditanyai oleh Allah Rasul. Oleh sebab itu jangan kita sepelekan, jangan kita sombong. Mari kita lakukan bersama termasuk saya. Sebagai dasarnya adalah Allah katakan bahwa sholat itu adalah wajib. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang yang telah ditentukan waktunya. Wajib kita sudah tahu, dikerjakan dapat pahala, tinggalkan berdosa. Nah, Indonesia mayoritas sholat. Banyak yang Islam, tapi saya pernah baca satu penelitian, bapak dan ibu benar atau tidak penelitiannya? Wow, tapi kita bisa menggunakan akal sehat kita. Dari sekian banyak Muslim yang ada di Indonesia ini katanya, bagaimana cara dia melihat Allah saya tidak Indonesia. Tapi kita coba menggunakan akal sehat kita. Itu
konon kabarnya hanya yang sholat itu 38,9%. Berarti lebih 60% yang tak sholat dan bolong-bolong sholat. Tapi saya juga pernah mengadakan pertanyaan kepada mahasiswa yang sholat, yang tidak tinggal sholatnya dari sekian orang itu dan cukup 10%. Kadang-kadang hanya 2 orang, yang lainnya tidak sholat, bolong-bolong. Ibu, coba kita lihat. Yang sholat berjamaah dan yang melakukan sholat tadi itu hanya 2% yang melakukan sholat berjamaah. Jadi kalau ada saat iuran, contohnya di kantor partai di mana dia itu sudah nama bahasa. Cuma pembaran ada. Oh contoh jelas kira-kira 2% dapat. Kalau 1% itu 10 kali berarti 2 lagi. Amarah banyaknya. Artinya yang mereka sholat berjamaah itu bukan sholat waktu saja. Dia sudah meyakini bahwa sholat berjamaah itu adalah sudah merupakan kebutuhannya, minimal dia berkeyakinan hukumnya ada sunat muakkad, sunat yang dibuat. Kalau yang di atas itu keyakinan orang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, hukum sholat berjamaah wajib. Beko dan salah sampai bapak atau salah menangani bang. Kece itu wajib sholat berjamaah. Saya katakan adalah yang mengatakan wajib sholat berjamaah itu adalah ulama sunnah. Nah, kalau ulama yang lain bagaimana? Ulama yang lain mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah sunat muakkad, sunat wajib. Kalau yang mubah nggak ada yang salah. Jadi berarti yang berkeyakinan wajib dasarnya adalah waqimus sholat, wa atuz zakat, warkamu ma'al khotibin. Dirikan sholat, bayarkan zakat, dan berhubungan Anda beserta orang-orang yang rukun. Yang berstawa itu maksudnya adalah sholat berjamaah. Allah perintahkan Al-Quran ayat 30. Di dalam hadis bahwa ada yang sholat yang artinya seorang yang bukan memaktum bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta, apakah saya ini juga sholatnya di masjid? Saat itu Rasulullah katakan, Anda boleh sholat di rumah saja. Di saat dia pergi, Allah ingatkan, yang tanya orang ini, yang memaktum apakah mendengarkan azan? Ya, kalau begitu sholat di masjid. Padahal beliau itu adalah orang yang buta. Beliau adalah sudah tua umurnya, jaraknya dari masjid jauh, dan binatang buas masih berkeliaran. Semua bayangkan awak lalu binatang buas dan kawan beliau mengawal kalau masjid. Di antaranya berdasarkan tadi sholat ulama sunnah mengatakan bahwa rukun sholat berjamaah wajib. Nah, tetapi apabila orang tadi tidak sholat ke masjid, apakah sholatnya tidak diterima Allah? Apakah dia nanti kalau dia tidak sholat berjamaah, sholatnya itu tidak diterima? Sekali lagi sama, diterima, cuma nilainya satu. Karena dalam hadis dikatakan sholat berjamaah afdal sholat di sab'i wa isi, adalah sholat berjamaah
lebih baik daripada sholat sendirian 27 derajat. Coba ya, nyodate pahala sih dan ini bagus untuk dan sendiri itu pendapat ulama sunnah. Dan kecil dosa sih bagi kira ada beda apa. Makanya ada salah satu ayat yang Allah yang katakan orang yang melewatkan sholat lawan itu bisa dia tidak sholat, lawan itu bisa dia tidak, artinya menunda waktu sampai habis waktu sholat. Apa yang dimaksud dengan lawan itu dari dia sholat pikirannya kemana-mana? Adalah Allah sholat penganaan itu kadang-kadang itu termasuk adalah lalai. Ayat Allah mengatakan fawaidul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Orang yang sholat saja celaka. Kalau dulu orang tua aja tidak celaka dan jelas. Fawaidul lil musallin, neraka bagi orang yang sholat. Berapa banyak ini cuma bayangkan 2% orang sholat berjamaah. Kalau dia tahu orang takut, dia dirasa si gua ikhlas saja banyak dengan dia. Karena dia kecil banyak dia cukup membuktikan. Padahal laki-laki, terutama laki-laki saja belum berkeras yang ditekankan untuk sholat berjamaah itu adalah laki-laki. Yang dikatakan wajib tadi oleh ulama salaf adalah laki-laki. Ada hadis lain yang mengingatkan Nabi bermaksud dalam hadis lain bermaksud akan membakar rumah-rumah orang yang ada sekitar masjid. Itu ada bilang orang yang masjid itu kemana dia menyindi orang sekarang jauh dari cermata nih dia kalau itu tidak mau sampai bahkan tidak mau sampai itu benar. Nah jadi Rasul akan membakar rumah-rumah orang yang tidak di masjid itu. Harus panjang kalau cerita tapi diurunkan dan jadi dibakar lagi karena ada manusia dan anak-anak di rumah. Begitu Islam begitu. Berarti Nabi marah dengan orang-orang tidak tergula sholat. Saya ini Allah lebih dada nyindir. Yang dekat dengan saya ada yang bayar sholat. Keluarga saya ada yang sholatnya bolong-bolong, ada yang tidak sholat berjamaah. Jadi kecil awal saya tersinggung. Ampun, kalau apa berbuat seperti itu saya pun tersinggung bisa. Kalau mereka dokter apa tersinggung ada dokter. Nyosinggung apa? Kalau indah itu sekolah bisa ditarik. Itu. Ini dulu seperti di dalam ada. Tersinggung. Kalau nggak balik sedikit makanan. Setuju suki. Kalau lebih balik dulu pada suki ya. Contoh orang tentang itu suki pusing. Jadi pada itu tidak usah iri, tidak usah benci, tidak usah sakit hati kalau sampai yang berat. Itu sakit. Awak tidak masih kecil disebut dalam masa timur mereka. Kecuali kalau pribadinya anak besar itu bagian. Nah, beliau kalau Ustaz contoh itu pelajar yang pernah nampak muncul terus saja. Cuma kalau kabar dari guru contoh karena sudah bapak dan ibu. Barang siapa yang mantan ke masjid sholat berjamaah apalagi dia tidak sholat hanya menonton orang untuk ke masjid, saya sudah lihat dan saksikan ada beberapa orang tapi tidak sesuai orang. Ingat itu, tidak begitu. Lazan buat anak kawan orang lazan berjamaah orang anehnya santai. Akhirnya bapak-bapak dan ibu-ibu
di dunia saja dicatat oleh Allah. Alih dan Islam. Orang sekolah pun dulunya di mana sih? Kalau di hati-hati dengan Islam. Egoisnya anak salah mongkol untuk rapi sholat berjamaahnya dan secara tersiratnya PJ Allah uang makin tanah sholat berjamaah itu langsung tonton pada dalam ini sendiri. Setengah anggota bapak-bapak sampai mati kurang lebih. Walau tidak sebutan mati sampai tidak mati. Tapi kalau orang yang sholat berjamaah di luar, saya bukan dia patah tinggalnya bukan mati pada sampai cari turga mau lagi kayak itu kan. Saya coba ke situ jamin di situ itu dijamin Allah al-Jabbar wal firqan. Insya Allah itu boleh melaksanakan orang wajib bersama kalaupun ada musibah di dia jelas santai sih. Kalau orang Allah mengenasanya, kalau orang yang sholat berjamaah, orang yang taat kepada Allah biasa walaupun ada alahi syahwa walaupun balai dari syahwa orang yang benar-benar sholat dia dapat dinikmati syukur saat itu sampai dengan Allah ini. Tidak boleh dikuat. Tidak ada sesuatu yang tidak. Nah, kepada kalau kita seketik lain saja 2% diseleksi dulu itu kan. Aku nanya cibir berapa dia bilang mengacu. Satu ini mengacu karena disuruh begini. Sampai balik pewari hadis dengan jadi cemian-cemian itu Pak, siapa yang mencemoohkan Al-Quran dan Sunnah berarti dicemoohkan Allah dan Rasul. Kalau siapa yang menghina itu masuk menghina Ustaz namanya menyampaikan berarti dia menghina Allah dan Rasul. Tidak banyak Ustaz ini berwujud hadis itu. Awal asmat pokok masuk kamar awal aku undangnya buka klik resi beliau tonda di masjid awak saja ada 3 pahamnya di tabiabur 2 pahamnya di siko penetapan 3 namun sampaikan paham atau paham apa cuma 3. Nah mudah-mudahan 3 pun masuk pada satu tapi kalau nak 3 pun dirinya 3 kunci dan salamanya walau mana jaya boleh menyampaikan apa itu sebagai putra kampung Marapan boleh menyampaikan terima tak diterima itu terserah. Orang punya akal sehat. Itu maksud jadi bangunan akal sehat. Nama nambana manandabana. Itu ki panandake dilayan panandake. Ibu dan doa di Pak Ustaz. Salah satu perbandingan ibu mohon maaf orang yang ini mohon maaf saya tidak menyinggungnya lama. Saya masih baca ada orang sudah lama 51 tahun dia mengikuti satu jemaah sudah dinyatakan tidak saya sebut kalau BA asli nanti agak kurang enak juga enak 51 tahun dan ikut jemaah bapak-bapak akhirnya dia dapat hidayah kembali dia kepada yang 51 tahun lalu karena Allah ini hanya ibaratkan kata di waktu itu setelah masuk ancamnya bapak-bapak pilih surga atau neraka kalau pilih surga ini ikuti teror terus dengan neraka surga neraka surga itu orang pilih surga atau dimasukkannya paham 51 tahun berada di aliran sesat
dia menerima setelah terbuka matanya dia alhamdulillah surga. Bukan itu bukan mohon. Nah, jadi hadis secara kita sebagai penutup tidak apa-apa kita masih sholat pertanyaan tadi terakhir ini. Awal muhasab billah abil yaumal qiyamah. Fa'in suluhan sa'yu amali wa in fasadat sa'yu amali. Nah, pertama-tama ditanya nanti sholat. Barang siapa yang sholatnya baik, maka yang lain akan baik. Tapi apabila sholatnya tidak baik, maka yang lain tidak akan baik. Sholat yang baik itu saya akan kembali sekitar selalu saja. Yang pertama kohalnya saya tidak akan jelaskan lagi. Yang kedua tata cara sholat. Ibu nampai majlis taklim siapapun gurunya acuan bahwa sholat Nabi dan sholat dulu. Kalau dulu Ustaz dicekkan begini, jadi nama Nabi, lebih sahih, lebih wajib ragu tanya ragu. Itu ada sahih tak Ustaz? Contoh angkat tangannya ada Ustaz kok itu belakang. Ada nama itu awak cari di buku sifat sholat Nabi tidak ada itu. Boleh waktu Ustaz angkat tangan tadi itu boleh tak? Menurut awak saja atau mengacu dari hadis? Saya bukan ada ini mohon maaf dia sudah kepala dinas sementara dunia saya tidak sebutkan orang. Tapi saya belum temukan model itu cara sholat Rasul. Allah. Kira-kira lebih kurang seperti itu angkat. Mungkin kalau ibu mencari nyongket tangan, ibu mungkin ada nama bisi-bisi, ada nama galak-galak. Karena aneh bentuknya. Maka dikunci oleh Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Siapapun kita tanyakan, dapat pagi ini saja Allah. Kalau mengaji tentang pohon, mengaji tentang sholat, tanyakan Ustaz tulai sahih hadisnya Ustaz dengan cara seperti itu. Contohnya si Abu Bakar kalau ketika membasuh menyapu kepala itu dibuang ini sedikit karena ini kalau banyak banyak itu kan. Kata Ali, beginilah cara berwudu Rasul. Saya tidak mengatakan yang lain itu salah. Sekali lagi saya katakan, yang cara lain itu saya tidak katakan salah, tapi namanya kepala. Coba baca lagi, menyapu sebagian kepala, itu menyapu kepala, dan nyapu rambut itu apa dulu? Tiga rambut itu. Ibu majelis taklim ko, majelis taklim, dia taklim ko, abid na. Apa yang bisa dikatakan? Lain sunnahnya model ko, pagkano apa Ustaz? Beko kan tak terbaik. Sayangnya. Kanan saja sampai ke orang dipanjangkan yang akal ketemu. Bukan kalau itu gak ambil tuh maka jika lo apa adik sifat lo begitu tentu akan akal dan itu akal. Apa satu yang dia bisa betul Islam kalau kami sunnah dari nama satu orang Jepang sampai sekuat. Itu pokoknya ada untuk negeri. Jadi di Islam sunnahnya wanita yang orang banyak dilipat rambutnya sehingga pangkal belakang ibu pun itu tidak terhalang untuk sampai ke belakang. Akamutonya lonsis ketika.
Nah, lain-lain bisa, udah ke pesawat ke bulan bisa, apa milik orang bisa tidak bisa kalah. Nah, tidak tahu boleh karena ada itu salah. Itu dari cetak ilmu anisa kecuali wanita dan itu tidak kecuali manusia itu. Apa sudah dicoba bersurat itu ada berlaku untuk kita semuanya. Kata Ali berilah jalan untuknya Rasulullah. Ah, ibu-ibu dan bapak sorbatin. Kalau dan dia kata itu sulit mana baru sulit masuk surga itu tidak mudah. Di dunia saja awal kata semua tak ada. Lagi istiqomah tak ada PPS. Nah itu. Kita pada suatu akhirat kalau ada yang tidak berilmu, tidak beramal, apa mungkin kita untuk masuk surga Allah? Amal bagaimana? Bahasa Jawa. Awal pakai itu belajar untuk paham paham membaca dengan salah itu tetap dinilai dua kali bisa dibelajar. Nilai belajar adalah paham. Kalau ilmu fadilah ada kulli muslim menuntut ilmu wajib setiap muslim. Kalau itu dilakukan dari pahala diberikan pada surga. Jadi ulama itu ilmu itu dari pahala sekalipun masih salah. Mohon maaf saya bukan menyebutkan diri. Saya alhamdulillah sudah 7 tahun lebih kurang pada asli cara belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau mungkin ikut dan mempraktekkan bertahun-tahun sehingga amal sampai 7 tahun. Matanglah tes 2 kali lolos. Kemarin tes terakhir 3. Sudah berpikir ke ustaz yang paling tinggi nanti ustaz tahu bukan nanti di YouTube itu beliau hafiz Al-Quran 30 juz dan sudah disertifikasi, sudah disahkan bacanya itu oleh Syekh Latifah. Jadi amal sudah diperkirakan kata gue mikir itu udah mau jadi lewat memotivasi bapak-bapak lagi amal anak wujud ini bapak dan ibu masuknya lebih kurang 67 tahun artinya masih belajar lulus pun aku besok bapak-bapak saya itu akan belajar lagi. Jadi oleh itu saya bukan melecehkan kita, cuma saya khawatir nanti kalau kita tidak berilmu nanti ibadah kita salah, nanti nilai ibadah kita itu kurang atau tidak diterima. Iya. Sebagai penutup Nabi katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Barang siapa yang mengerjakan satu amal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalku tidak diterima atau ditolak. Di amul tidak majai di daerah satyo payu itu tanyuan anak kejadian ustaz tadi. Kalau amul dan amul sampaikan tadi ayat dan amul sampaikan tadi, hadis dan amul sampaikan amul pertanggungjawaban kepada Allah. Karena saya katakan sumbernya sahih, itu saya mempertanggungjawabkan. Yang ini kalau ibu diikuti apa yang saya sampaikan, saya akan mendapatkan bahagia pahala dari apa yang Bapak Ibu kerjakan. Tapi kalau saya sebagai ustaz salah dalam menyampaikan, saya kira menurut saya, nah kalau itu bahkan mau usulnya itu kalau ada orang ustaz, ada oleh itu jangan itu misalkan wah itu mau jiu orang mau, tidak mau jiu tanya orang, Pak Ustaz, mohon maaf Pak Ustaz, lain soal hadis namun itu, ini banyak cerita ayat Ustaz. Tidak boleh model itu sudah kami tidak tahu apa katanya Ustaz. Kalau model itu aku pernah Ustaz bertanya banyak model. Apa katanya itu orang kagak apa Ustaz? Ustaz itu akan dicontoh katanya orang apa berantem dan tidak Ustaz apa? Tidak itu. Justru makhluk tapi berdoa ulang ini. Mohon maaf yang azab itu lagi. Allah Nabi. Nah, itu misalnya nyawa azan bacanya doa salawat gitu kan. Habis itu sudah azan itu selesai sholatnya. Oh ya Ustaz, Ustaz. Tolong catatan hadisnya nanti Ustaz baca dari itu dia kapal sini. Akan makan tidak. Gua sampai gini lalu suatu hadis. Amo bukan mencemehkan kan? Teracak begitu kan? Amo ada coba di dulu. Amo sebagai tangga karena pada nalar dalam itu begitu. Tidak ada tanya habis apa ada dari bagi. Akal
boleh saja 4 pertanyaan berlaku. Baik. Jadi dia dari Ustaz pada kecil, dia suka waktunya mau belajar, jadi buat ibu, walaupun tak hafal ilmu ayat dan hadisnya, Pak, untuk tahu ayat berat, sebenarnya bisa juga, tapi mau tahu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kalau yang sahih membedakan itu ada hadisnya, yang di bawah kesahihan itu ada hadis Hasan dan sebagainya, atau hadisnya yang apa itu tidak hasil. Nah, mungkin itu saja dalam sampaikan pada kita sholat itu balinya, terutama sholat berjamaah dan ditinggalkan. Ada bermanfaat hukumnya wajib artinya sholat berjamaah sah, tapi untuk diadakan ke masjid dapat dosa. Ibu-ibu boleh ke masjid, boleh tidak ke masjid. Kalau ibu-ibu melakukan sholatnya di rumahnya dengan tertib, dengan cara yang baik dan benar, pahala di rumah lebih baik daripada sini. Tapi kalau saya disuruh suci, ayat dibaca kita akan akui tentu alhamdulillah. Kenapa? Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Bego dan salah-salah sampai apa? Jadi saya pernah dengar apa yang kita dengar kalau tidak pasti tidak jelas tidak usah disampaikan kepada orang. Karena itu akan menjadi fitnah nanti. Rasul Abu Kiro jadi kadang-kadang kita kemudian tidak usah sampai-sampai orang maka dapat amal tersebut nanti. Nah banyak silat gue kamu di nah kejadian anak saya tadi lalu balik hampir mati antara apa dikit hampir mati kadang-kadang di tempat ibu di Gunung itu kejadian anak satu litih mati ketika Allah rasa kita jadi bapak ibu kalau awak datang ke desa orang kata buat tidak jauh tidak mana sel apalagi bersama. Oh dari ini aja dari jauh jual penyakitnya tentu ingat. Lah ini kan terima kasih kita tutup yang kafatul majlis subhanallah dengan asyhadu an anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah jadi kau dapat di masjid awak kau mau itu. Ya Yusah kalau demo itu lo